Apakah manusia bisa menciptakan mesin waktu? Apakah time traveler alias pelintas waktu itu benar-benar ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, salam jumpa kembali di channel Cat Traveler, channel tentang science, adventure, cat tutorial, safari religi, dan sekolahku. Hari ini kita berjumpa kembali dalam edisi pro kontra dunia science part kedua. Kali ini temanya adalah tentang time machine dan time traveler. Apakah manusia bisa menciptakan mesin waktu? Apakah time traveler alias pelintas waktu itu benar-benar ada? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin tegaskan sekali lagi ya, bahwa channel ini hanya menyampaikan fakta. Meskipun resikonya jadi kurang bombastis dan kurang spektakuler. Pada video sains yang terakhir, saya sudah menyampaikan paparan-paparan ilmiah tentang film Interstellar, baik secara formula maupun bukti empiris. Silakan bagi sobat yang penasaran tentang resume film Interstellar, apakah fiksi atau ilmiah, bisa lihat-lihat lagi video saya yang terdahulu. Oke, sekarang kita lanjutkan pada soal time machine atau mesin waktu ya. Tema tentang mesin waktu itu memang selalu menarik ya untuk diperbincangkan. Kenapa? Ya karena manusia itu suka dengan hal-hal yang spektakuler, ya seperti kisah-kisah fantasi, dongeng, khayalan. Ya sementara di dunia nyata tidak akan sedongeng itu ya. Nah, isu-isu tentang time traveler dan time machine itu bisa membawa imajinasi kita pada keasikan tingkat dewa ya. Seolah mewakili sesuatu yang spektakuler yang selama ini bercokol dalam fantasi kita ya. Ya itu sah-sah saja ya, sebagai sebuah entertainment alias hiburan fiksi. Film-film fiksi memang hiburan jualannya itu adalah dongeng. Tapi yang jadi masalah adalah ketika fantasi atau dongeng tersebut berubah menjadi ekspektasi kita di dunia nyata. Banyak channel-channel YouTube atau bahkan di grup science sekalipun ya, yang mestinya bisa lebih rasional ya, itu meyakini bahwa time machine dan time travel itu benar-benar ada. Lalu ditunjukkanlah ya bukti-bukti berupa foto yang diiringi dengan narasi-narasi hoax dan bombastis ya, yang mampu menghipnotis netizen, khususnya yang kurang kritis. Kenapa? Ya itu tadi, karena secara naluriah orang-orang tuh suka dengan hal-hal yang ajaib, spektakuler, dan fenomenal. Cukup dengan membuai mereka melalui narasi-narasi dongeng, maka banyak netizen yang tidak kritis itu akan drop nalarnya ya, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara fiksi dan nyata. Ya, saya tegaskan lagi, kalau ada yang bilang bahwa manusia bisa menciptakan mesin waktu atau bahwa time traveler itu nyata, itu bullshit ya, bullshit. Saya suka gregetan ya, kalau di grup-grup sains itu masih aja ada yang meyakini bahwa time traveler itu dan mesin waktu itu ada ya. Ya kalau di channel-channel YouTube saya nggak mau nonton ya, saya takut emosi. Ya kalau sebagai film atau movie sci-fi, ya memang gue suka, karena mereka memang jelas ya dari awal niatnya itu adalah sebagai film fiksi tanpa berniat mengklaim sebagai fakta ilmiah di dunia nyata. Ya cukuplah dongeng tentang mesin waktu atau time traveler itu ditempatkan di dunia fiksi, bukan di dunia nyata. Silakan sobat tonton lagi video-video saya terdahulu yang membantah kemungkinan adanya time traveler atau time machine ya, baik melalui dalil sains, dalil agama, maupun referensi dari dedengkot fisikawan sendiri, antara lain Einstein, Hawking, dan NASA, di mana berkumpulnya ilmuwan-ilmuwan wahid era now. Gak ada satupun ya yang mendukung adanya time traveler maupun time machine. Lalu dalil apa lagi yang kalian gunakan untuk mempercayainya? Oh ya, sobat tahukah bahwa yang mengklaim munculnya time traveler dengan menunjukkan bukti-bukti foto itu justru umumnya bukan para pemilik foto itu sendiri, melainkan para netizen ya, yang gak punya hubungan apapun dengan foto-foto itu, tapi kebetulan punya fantasi yang kebablasan ya saat melihat foto-foto itu di berbagai event, baik di pameran-pameran atau di media-media surat kabar dan lain-lain. Sobat semua, kalau ada lagi yang berusaha meyakinkan kalian tentang kemungkinan manusia bisa menciptakan mesin waktu di dunia nyata, cukup ajukan satu pertanyaan Hawking ya, yang cukup menggelitik, yakni jika mesin waktu itu benar adanya, kenapa sampai sekarang tidak pernah ada turis dari masa depan yang mengunjungi kita di masa kini? Ya, minta bukti ya sob, jangan mau kalau cuma dijawab narasi-narasi cocok logi ya, seperti yang sudah-sudah. Sobat semua, meski semua penjelasan sudah lengkap saya berikan, tapi saya ingin ulang dan ada satu hal lagi yang saya ingin tegaskan lagi ya. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kalian semua.
Dulu udah saya jelaskan bahwa jenis waktu itu setidaknya ada dua ya. Pertama adalah waktu biologis atau sering juga disebut dengan waktu individu. Kedua adalah waktu kalendris atau sering disebut juga waktu kronologis. Nah, waktu biologis adalah waktu yang melekat pada setiap individu. Setiap orang punya waktu biologis sendiri-sendiri ya, yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tergantung dari banyak faktor, mulai dari aktivitas, kecepatan gerak, kondisi kesehatan, beban pikiran, dan lain sebagainya. Jadi, orang yang rajin bergerak, berolahraga, selalu jaga kesehatan, makan 4 sehat 5 sempurna, hidup tidak banyak beban pikiran, maka dia punya waktu biologis yang lebih lambat alias lebih awet muda ya, ketimbang orang yang sering sakit-sakitan, jarang bergerak, makan sembarangan, tidak jaga kesehatan, banyak utang, banyak pikiran, dan lain sebagainya. Jadi secara matematis, kondisi fisik dari orang kedua tadi itu akan lebih cepat tua dibandingkan dengan orang pertama. Contoh lain, saya akan angkat ya soal dilatasi waktu. Misalkan Anda pergi keluar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, secara terus-menerus, lalu Anda balik ke bumi setelah melakukan perjalanan 7 tahun dalam hitungan Anda. Tapi ketika sampai di bumi, Anda melihat bahwa bumi telah mengarungi waktu selama 10 tahun. Ya, teman-teman Anda telah bertambah usia selama 10 tahun. Sementara Anda baru merasa pergi 7 tahun ya. Yaitu tidak ada yang salah. Bukan jam Anda atau jam bumi yang salah, ya, dua-duanya benar. Tapi di sini berlaku hukum relativitas. 7 tahun Anda yang berada dalam pesawat ya, itu sama dengan 10 tahunnya bumi. Ya, usia Anda baru bertambah 7 tahun, sementara bumi dan segala isinya sudah bertambah usia 10 tahun. Nah, putaran waktu Anda lebih lambat dibandingkan dengan putaran waktu di bumi. Ya, sebagai akibat Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka secara fisik pun pertambahan usia Anda lebih sedikit ya, lebih awet dibandingkan dengan orang-orang yang di bumi. Ya, sampai di sini paham ya sob ya? Pertanyaannya, ketika Anda kembali ke bumi, apakah Anda berada di masa lalu atau masa depan? Jawabannya tidak. Anda tetap berada di masa kini sebagaimana orang-orang bumi itu ya. Tapi Anda mengalami pemoloran waktu sehingga yang mestinya sudah nambah 10 tahun dibuat molor jadi cuma 7 tahun ya. Di sini Anda memang seolah sudah melakukan perjalanan ke masa depan ya, karena Anda seolah datang ke bumi 3 tahun yang akan datang ya dari waktu Anda. Nah, tapi itu bukan masa depan secara harfiah. Artinya bukan sesuatu yang baru akan terjadi di masa datang. Bukan ya. Itu hanya terminologi ilmuwan untuk mendeskripsikan perjalanan waktu yang Anda lakukan. Dan itu sesuai dengan sains ya. Nah, jadi perjalanan waktu seperti inilah yang dimaksud oleh NASA dan ilmuwan-ilmuwan saat menyebut soal perjalanan waktu. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana cara melakukan perjalanan waktu yang dimungkinkan dalam sains? Ya, itu jawabnya tadi ya, melalui dilatasi waktu. Ya, bukan seperti cerita-cerita fiksi yang ada dalam fantasi netizen ya, dimana kita melompat ke masa lalu kemudian berjumpa dengan ayah kita ya ketika dia masih remaja, ataupun lompat ke masa depan lalu bersua ya dengan seorang kakek-kakek yang ternyata anak kita sendiri ya. Bukan ya, itu dongeng namanya. Ya, sobat bisa lihat dalam diagram di layar ya, perbandingan waktu antara dua orang. Ketika keduanya sama-sama di bumi ya, lihat diagram yang kiri, maka putaran waktu individu keduanya sama. Tetapi ketika salah satunya, yakni Kim Jong Un ya, pergi ke luar negeri angkasa dengan roket berkecepatan sangat tinggi ya, lihat diagram kanan, maka terjadilah pemoloran waktu pada Kim Jong Un. Putaran waktunya itu jadi melambat, sehingga 7 tahunnya dia sama dengan 10 tahunnya bumi. Inilah cara melakukan perjalanan waktu yang dimungkinkan dalam sains, sebagaimana dilansir oleh ilmuwan-ilmuwan ya era now. Paham ya sob ya? Oke ya. Nah, yang tadi panjang lebar kita bahas itu adalah waktu individu yang melekat pada setiap benda atau materi di alam semesta ini, termasuk kita. Sekarang kita beranjak pada jenis waktu kedua, yakni waktu kalendris atau kronologis. Saya mungkin akan menyebutnya sebagai waktu absolut, karena jenis waktu ini tidak tergantung pada individu kita ataupun planet-planet, bintang, galaksi, dan sebagainya, melainkan dari eksistensi alam semesta itu sendiri. Waktu akan terus berjalan tanpa peduli kita bergerak cepat,
ya, ataupun lambat, atau hanya diam merikuk di kamar ya. Saat ini adalah tahun 1444 Hijriah ya, alias 2023 Masehi, alias 2574 tahun Imlek, alias 13,8 miliar tahun, ataupun berapapun itu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan waktu kronologis atau kalendris. Perbedaan angka-angka tadi hanyalah titik acuan ya, kapan dimulainya perhitungan. Prinsipnya sama ya, sama-sama menghitung perjalanan waktu alam semesta yang terus berjalan secara absolut tanpa bisa kita sentuh atau kita kontrol, apalagi dilihat dan diobok-obok ya. Kita tuh manusia hanya bisa merasakan atau menjalaninya saja. Nah, jadi Anda yang berada di ujung barat alam semesta dan orang tua Anda di ujung timur alam semesta yang terpisah jarak mungkin miliaran tahun cahaya, mungkin punya waktu individu yang berbeda ya, karena mungkin planet Anda memiliki kecepatan rotasi, revolusi, dan gravitasi yang berbeda dengan orang tua Anda ya. Nah, bisa jadi Anda tuh lebih cepat tua dibandingkan dengan orang tua Anda tadi ya. Tapi secara absolut ada perjalanan waktu yang terus memperjalankan kalian dan alam semesta ini secara bersama-sama, sehingga kalian dan alam semesta termasuk orang tua Anda itu selalu berada di masa kini ya, masa kini yang sama. Sifat waktu absolut, atau saya lebih enak nyebutnya waktu universal deh ya, ini terlalu abstrak ya, dan nggak mungkin bisa Anda jangkau ya, karena berkaitan dengan eksistensi alam semesta itu sendiri. Ruang dan waktu itu eksis ketika alam semesta pertama kali tercipta, akan terus maju apapun yang terjadi pada semua benda-benda langit ya. Jadi Anda itu jangan berkhayal bahwa mesin waktu itu bisa menjadi kenyataan, karena itu berarti Anda harus mengutak-atik eksistensi alam semesta ya. Gila kali ya. Coba analisa ya, ketika Anda hibernasi selama setahun di gua, atau Anda pergi keluar angkasa sekian lama, atau jika Anda terjun ke black hole, atau jika ribuan galaksi misalnya saling bertabrakan hingga hancur lebur, tiada tersisa, apakah waktu akan berhenti? Tidak, waktu terus berjalan ya. Kita mungkin yang berhenti ya. Jadi kesimpulannya, di alam semesta ini setidaknya ada dua dimensi waktu, yakni waktu individu dan waktu absolut ya. Kedua waktu tersebut terletak pada dimensi yang berbeda ya. Ya, sebagaimana juga ruang ya memiliki tiga dimensi, X, Y, Z. Jadi yang dimaksud dengan perjalanan waktu yang dimungkinkan secara sains oleh para ilmuwan dan NASA itu adalah waktu individu, bukan waktu absolut. Bukan masa lalu atau masa kini yang terletak dalam dimensi waktu absolut. Terlalu jauh ya bro ya, dimensi kita ya, dimensi manusia ini dengan dimensi absolut ya. Gak mungkin kita bisa mencapainya. Jangan tersinggung ya bro, bagi Anda yang sudah punya ekspektasi tinggi ya, atau tepatnya ketinggian soal mesin waktu dan time traveler. Saya hanya mencoba membantu Mas Bro untuk kembali pada realita. Sekali lagi, penjelasan saya tentang perjalanan waktu di video ini hanya tambahan kecil. Sobat yang ingin menyaksikan penjelasan komplit yang lebih teknis ya, bisa mereview video-video saya yang terdahulu ya. Kenapa mesin waktu itu adalah kisah fiksi, tidak bisa lebih dari itu. Alam semesta itu memang megah ya, menakjubkan, memukau ya, tapi tidak sedongeng itu, tidak sefiksi itu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Saksikan video edisi kelanjutan yang dahsyat dan sangat sensitif, ya ini apa yang ada di luar alam semesta, agama vs sains, siapa menang, apa yang dilakukan Tuhan sebelum alam semesta diciptakan. Pokoknya seru banget ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas